Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Kamaya Putri dengan NIM 208190104. Nah, di sini tujuan video pembelajaran saya pada hari ini yaitu untuk memenuhi tugas pembelajaran pada MK Geometri Transformasi dengan dosen pengampu Marni Zulianti MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai regangan dan gusuran. Nah, simak penjelasannya ya. Nah, baik, kita akan belajar mengenai regangan. Nah, apa sih regangan? Regangan itu hampir sama dengan dilatasi. Nah, bedanya hanya pada pembesaran dan pengecilan. Nah, hanya pada sumbu X atau hanya pada sumbu Y. Nah, terdapat dua rumus. Nah, jadi rumus pertama yaitu terdapat pada sumbu X. Nah, jadi misalkan titik A itu X, Y dan mengalami regangan searah sumbu X dengan faktor skala K. Nah, maka bayangannya yaitu A aksen KX, Y. Nah, kemudian dimatrikskan menjadi X aksen Y aksen sama dengan K001 X Y. Nah, kemudian rumus yang kedua itu terdapat pada sumbu Y. Nah, di mana titik A-nya itu X, Y dan mengalami regangan pada sumbu Y atau searah dengan sumbu Y, sehingga dengan faktor skalanya K, maka bayangannya yaitu A aksen X, KY. Nah, jika kita matrikskan menjadi X aksen Y aksen sama dengan 10 0 K X Y. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai regangan, mari kita memahami gambar berikut. Nah, di sini sudah terdapat 3 titik, yaitu titik A min 3,4, titik B 3,4, dan titik C 0,2 dengan skalanya yaitu 2. Nah, kemudian kita buatlah gambar titik A yaitu min 3,4. Nah, sudah ada titik A, kemudian titik B-nya 3,4 dan titik C-nya 0,2. Nah, di situ sudah terdapat segitiga ABC, di mana itu adalah segitiga sama kaki. Nah, kemudian kita akan mencari sumbu X dan sumbu Y. Nah, di mana tadi contoh dengan menggunakan rumus regangan yang 2 tadi. Nah, maka jika kita mencari sumbu X, nah itu kita akan mencari bayangan dari A, B, dan C. Nah, jadi pada sumbu X itu rumus bayangannya yaitu A aksen sama dengan KX, Y. Nah, jadi bagian X, nah itu kita kalikan dengan skalanya, yaitu kita kalikan 2. Nah, jadi 2 dikali min 3 yaitu sama dengan min 6. Yang Y-nya tetap, kemudian yang B aksen 2 dikali 3 yaitu 6 dan Y-nya tetap, kemudian yang C aksen yaitu 2 dikali 0 0, jadi yang Y-nya tetap. Jadi dapatlah hasil A aksennya min 6,4, B aksennya 6,4 dan C aksennya 0,2. Nah, terdapatlah gambar kedua yaitu yang warna biru, di mana A aksennya sudah diketahui dan B aksennya sudah dapat juga dan C. Nah, C aksennya yaitu tetap. Nah, jadi pada gambar pada sumbu X ini gambarnya tidak jauh pada gambar yang pertama. Nah, kemudian kita akan mencari pada sumbu Y. Nah, pada sumbu Y ini rumus bayangannya yaitu A aksen sama dengan X, KY. Nah, di sini skalanya itu kita kalikan dengan Y. Nah, maka A double aksennya yaitu yang bagian X min 3, dan 0 itu adalah tetap. Nah, jadi yang kita ubah yaitu pada bagian Y-nya saja. Nah, jadi 2 dikali 4, 8. Dan pada bagian B double aksennya 2 dikali 4, 8. Dan 2 di bagian C double aksennya 2 dikali min 2 yaitu min 4. Jadi dapatlah A double aksennya min 3,8, B double aksennya 3,8, dan C double aksennya 0, min 4. Nah, di sini kita akan membuat segitiga lagi. Nah, jadi segitiganya A double aksen, B double aksen, dan C double aksen itu yang warna merah. Nah, di sini pada gambar ini kita dapat membedakan bahwasanya pada sumbu perbedaan rumus pertama dan yang kedua yaitu pada
peragangannya. Nah, pada sumbu X dia tidak jauh berbeda pada titik yang pertama. Dia hanya meregang sedikit atau membentuk lebar sedikit, tapi masih berada pada segitiga itu. Nah, jadi pada gambar ini kita dapat menentukan perbedaannya. Kita masuk kepada contoh. Nah, persamaan 2x kurang 3y sama dengan 1 mengalami peregangan terhadap sumbu x dengan skala 4. Tentukan persamaan bayangannya. Solusinya, nah kita cari dulu bayangan dengan skalanya 4. Itu dengan rumus x aksen y aksen sama dengan 4, 0, 0, 1, x, y. Nah, dengan rumusnya yaitu x aksen y aksen k 0, 0, 1, x sama y. Nah, kita masukin nilai k itu 4. Nah, diperolehlah x aksen sama dengan 4x, x sama dengan 1 per 4 x aksen. Nah, kenapa dapat 4x? Karena 4 dikali x yaitu 4x. Nah, dapatlah hasil x sama dengan 1 per 4 x aksen. Nah, kemudian yang y aksennya yaitu sama dengan y. Karena y aksen itu kan 1 kali y, berarti y. Nah, jadi y aksen sama dengan y. Substitusikan nilai x aksen dan y aksen ke persamaan 2x kurang 3y sama dengan 1. Nah, 2x-nya itu nilainya yaitu 1 per 4 x aksen dikurang 3 nilai y aksennya yaitu y dikurang 3 y aksen sama dengan 1. Nilai y yaitu y aksen. Jadi 3 kali y aksen sama dengan 1. Jadi 1 per 2 x aksen itu dapat dari 2 dikali 1 per 4 x aksen. 2 dikali 1 2 per 4 x aksen. Nah, 2 per 4 itu kita sederhanakan menjadi 1 per 2 x aksen dikurang 3 y aksen sama dengan 1. Nah, kemudian kita nilai 1 per 2 x aksen dikurang 3 y aksen sama dengan 1 itu kita bagi atau kita sama bagi kedua ruasnya itu dibagi dengan setengah. Nah, jadi setengah dibagi setengah yaitu 1, jadi dapatlah hasil x aksen dikurang 3 kita bagikan dengan setengah itu hasilnya yaitu 6y pangkat 6y aksen sama dengan 1 kita bagi setengah yaitu hasilnya 2. Nah, jadi bayangannya adalah x dikurang 6y sama dengan 2. Kemudian kita masuk kepada pembahasan kedua yaitu gusuran. Nah, apa itu gusuran? Gusuran hampir sama dengan translasi. Bedanya hanya digeser pada sumbu x atau pada sumbu y. Nah, di sini sudah terdapat dua rumus gusuran, yaitu yang pertama yaitu pada sumbu x. Nah, titik A x, y mengalami gusuran di sumbu x atau searah sumbu x dengan faktor skala k, maka bayangannya yaitu A aksen sama dengan x ditambah ky, y. Nah, jika kita matrikskan, jadi x aksen y aksen sama dengan 1, 0, k1, x, y. Nah, kemudian jika dia terdapat pada sumbu y, nah titik A x, y itu jika mengalami gusuran searah sumbu y dengan faktor skalanya k, maka bayangannya yaitu A aksen sama dengan x, y tambah kx. Nah, jika kita matrikskan itu x aksen y aksen sama dengan 1 k 01 x y. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita mari kita memahami gambar berikut ini. Nah, di sini juga terdapat 3 titik yaitu A, B, C dengan skalanya 1, titik A yaitu min 1,2, titik B 1,2 dan titik C 0,1. Nah, kita gambar dahulu titik A, B, C ini. Nah, itu pada gambar yang pertama yaitu segitiga yang warna hitam itu adalah titik awal A, B, dan C. Nah, kemudian kita akan mencari gusurannya dari sumbu x dan sumbu y. Nah, di sini pertama yaitu pada sumbu x. Nah, di mana pada sumbu x ini tadi yang terdapat dua rumus itu tadi yaitu rumus pada sumbu x yaitu A aksen x ditambah
KY di koma Y. Nah, jadi pada titik A, B, dan C ini kita masukkan pada rumus A aksen ini. Nah, jadi dapatlah hasil A aksennya 1,2, B aksennya 3,2, dan C aksennya min 1, min 1. Nah, kok bisa dapat A aksennya 1,2? Yaitu dari X ditambah KY. Nah, di mana X-nya yaitu 1 ditambah K-nya 1 dikali Y-nya yaitu 2. Nah, min 1 ditambah 1 dikali 2 yaitu 2. Min 1 ditambah 2 hasilnya yaitu 1. Nah, dapatlah hasil 1,2. Nah, begitulah untuk B aksen dan C aksen. Nah, kita gambarkan. Nah, gambarnya yaitu pada gambar yang berwarna biru. Nah, itu adalah pada sumbu X. Nah, kemudian sumbu Y. Nah, sumbu Y ini rumusnya yaitu A aksen X, Y ditambah KX. Nah, cara mencarinya yaitu A double aksen sama dengan X-nya yaitu min 1, Y-nya itu 2. Nah, ditambah K-nya 1 dan X-nya yaitu 2. Nah, jadi 2 ditambah K-nya 1, X-nya min 1. 1 kali min 1 yaitu min 1. 2 dikurang 1 yaitu 1. Jadi dapatlah hasil min 1,1. Nah, begitulah seterusnya untuk mencari B double aksen dan C double aksen. Nah, kita gambarkan A double aksen dan B double aksen ini sudah ditemukan. Jadi kita gambarkan. Nah, gambarnya yaitu pada gambar yang kedua, yaitu gambar yang berwarna merah, segitiga berwarna merah. Nah, di sini dapatlah cara membedakan antara rumus pertama dan rumus kedua, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y-nya yaitu posisinya itu berubah. Posisinya berubah. Posisi bangunnya berubah dan bangunnya pun juga berbeda-beda. Nah, contoh soal persamaan min 2x ditambah 5y ditambah 1 sama dengan 0 mengalami gusuran searah sumbu x dengan skala 3. Nah, tentukan persamaan bayangannya. Nah, di sini sudah diketahui persamaannya yaitu min 2x ditambah 5y ditambah 1 sama dengan 0 dan skalanya yaitu 3 atau sama dengan k. Nah, kita disuruh menentukan persamaan bayangannya. Nah, jadi solusinya untuk kita cari dulu bayangannya dari sumbu X dengan skala 3 tadi, yaitu dengan rumus X aksen Y aksen 10 K1 X Y. Nah, kita masukkan nilai skalanya yaitu X aksen Y aksen sama dengan 1031 X Y. Nah, sehingga diperoleh X aksen sama dengan X ditambah 3Y sama dengan X sama dengan X1 dikurang 3Y. Kenapa X1 menjadi X sama dengan X1 kurang 3Y? X-nya yaitu dipindah ruaskan sehingga X sama dengan X1 dikurang 3Y. Nah, untuk Y aksennya sama dengan Y. Nah, kemudian kita substitusikan nilai X aksen dan Y aksen ke persamaan min 2X ditambah 5Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, yaitu min 2x ditambah 5y ditambah 1 sama dengan 0. Min 2 nilai x-nya yaitu x aksen dikurang 3y, kita masukkan x aksen dikurang 3y ditambah 5y aksen. Kenapa 5y aksen? Karena nilai y-nya yaitu y aksen ditambah dengan 1 sama dengan 0. Nah, jadi min 2 dikali x aksen min 2x aksen ditambah min 2 dikali 3y min dikali min yaitu positif, jadi ditambah 6y. Nah, jadi min 2x aksen ditambah 6y ditambah 5y aksen ditambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi min 2x aksen ditambah 6y aksen ditambah 5y aksen ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kenapa nilai y itu kita masukin lagi yaitu di aksen. Dari 6y tadi menjadi 6y aksen. Nah, jadi min 2x aksen sama dengan 6y aksen ditambah 5y aksen yaitu 11y aksen ditambah 1 sama dengan 0. Jadi bayangannya adalah min 2x ditambah 11y ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian yang terakhir kita masuk ke sifat bayangan,
Yang pertama yaitu regangan atau gusuran mengakibatkan bentuk dan ukuran bangun berubah. Yang kedua, regangan atau gusuran mengakibatkan posisi bangun berubah. Nah, pada gambar yang pertama ini bisa pada gambar yang pertama dan yang kedua ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya regangan dan gusuran regangan dan gusuran itu mengakibatkan bentuk dan ukuran bangunnya berubah. Nah, kemudian yang kedua itu regangan dan gusuran mengakibatkan posisi bangun berubah. Iya, benar sekali. Nah, pada gambar yang pertama tadi, pada regangan itu bangunnya bentuk dan ukurannya bangun berubah, kemudian posisi bangunnya juga berubah. Nah, dari yang titik awalnya kemudian dia melebar, kemudian memanjang. Nah, jadi dapat kita buktikan bahwa sifat bayangan jadi terbukti bahwasanya regangan atau gusuran itu mengakibatkan bentuk dan ukuran bangun berubah, dan juga regangan atau gusuran itu mengakibatkan posisi bangunnya juga berubah. Jadi terbuktilah sifat bayangan. Sekian dari saya. Jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.